Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Imam Satria, calon guru penggerak dari kelompok 105 dengan pembimbing Ibu Kamila Harahap akan menjelaskan pendidikan dalam konteks yang sesungguhnya yang saya pelajari dari konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana yang saya yakini, pemikiran Ki Hajar Dewantara berfokus pada upaya memahami dan mengayomi kebutuhan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Dalam konteks itu, tugas pendidik adalah mengembangkan potensi-potensi peserta didik, menawarkan pengetahuan kepada peserta didik dalam suatu dialog, interaksi yang fleksibel, tidak kaku dan humble. Semuanya itu dimaksudkan untuk memantik dan mengungkapkan gagasan-gagasan atau ide peserta didik tentang suatu topik. Sehingga yang terjadi adalah pengetahuan tidak ditanamkan secara paksa, tapi ditemukan dan diolah dan dipilih oleh murid itu sendiri. Pendidik pertama-tama fungsinya itu adalah sebagai model. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu adalah figur keteladanan. Baru kemudian sebagai fasilitator, pelatih atau pelajar. Pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, yang sesuai dengan kodrat siswa sebagai anak, yang harus diarahkan dan dituntun ke arah penanaman budi pekerti secara terus-menerus, berguna dan berpengaruh di dalam masyarakat, yang bertanggung jawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Pendidikan karakter dalam wawasan kebangsaan, kebudayaan, kemanusiaan, pembangunan dan kemajuan yang menjadi ruh konsep Ki Hajar Dewantara merupakan jawaban yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi globalisasi dan dalam memasuki era kemajuan iptek yang masa sekarang telah kita rasakan dan untuk masa yang akan datang. Dalam proses pembelajaran di sekolah, seorang guru harus dapat menciptakan ide dan motivasi sehingga pendidik bisa membangkitkan minat dan semangat belajar siswa. Di sini guru harus menjadi penggali minat dan pemompa semangat belajar anak. Terjadi proses imitasi di dalamnya atau proses peniruan dari contoh atau teladan yang diberikan guru tersebut, sehingga ketika pembelajaran berlangsung seorang pendidik harus mentransfer pengetahuan tentang sesuatu yang dipelajari siswa dengan benar dan tepat. Namun selain itu, siswa tidak hanya mempelajari mengenai pengetahuan saja, melainkan belajar dengan lingkungannya, seperti belajar mengenal pribadi, budi pekerti, dan karakter si pendidiknya itu. Oleh karena itu, pendidik selain menguasai pengetahuan, dia juga harus mempunyai pribadi yang dapat dicontoh dan memberi dorongan kepada siswanya untuk selalu belajar dengan tuntas, maju, dan berkelanjutan. Ada beberapa hal yang bisa langsung kita terapkan di sekolah ya, untuk bagaimana agar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini bisa kita terapkan dan kita aplikasikan. Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu menyusun dan melaksanakan kegiatan identifikasi awal, sehingga rencana pembelajaran yang dibuat sesuai dengan target yang diinginkan dan dicapai nantinya. Dengan mengidentifikasi di awal hal-hal yang kita butuhkan dan kita inginkan, juga peserta didik butuhkan, kita bisa langsung berkoordinasi dengan pemimpin kita dan menjalankan komunikasi sehingga menghasilkan support dan integrasi antar setiap elemen di sekolah dan lingkungan sosial sekitar. Yang kedua, perlunya dibentuk rubrik penilaian perilaku atau buku khusus yang menilai afektif dan psikomotorik siswa, dan mungkin tidak seformal ya seperti raport, dan kita jadikan itu sebagai bahan penilaian dan turut menentukan keberlanjutan pembelajaran siswa. Lalu yang ketiga, membuat kesepakatan bersama dan tertulis ya kepada siswa-siswa kita. Jadi poin-poin kesepakatan bisa ditempel di kelas sehingga bisa sama-sama menerapkannya dengan murid tanpa adanya paksaan. Agar kita bisa lebih berpihak pada murid dan merdeka belajar yang kita gaungkan selama ini bisa mereka rasakan secara real dan bukan hanya slogan semata. Alangkah baiknya juga untuk yang keempat, agar kita bisa mengajak guru-guru lain yang mungkin masih belum mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Kita bisa mengajak rekan-rekan kita melakukan komitmen bersama untuk menerapkan apa-apa saja yang perlu kita lakukan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan guru penggerak Merdeka Belajar untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat.